Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri KKM PKKM 2021 yang sangat saya banggakan para finalis serta panitia yang berbahagia. Di sini kami tim Kamera dari Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pengembangan aplikasi yang kami beri nama Pet Pocket. Saya dan teman-teman saya akan membawakan presentasi dengan baik pada kesempatan kali ini. Namun sebelum memasuki lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya Ervadini Prastiani selaku ketua tim, dan juga ada dua anggota saya, yaitu Lupita Anggrani dan Kusuma Atmasyafadi. Di sini kami juga ditemani oleh Ibu Pristi Sukma Setia sebagai dosen pembimbing kami. Selanjutnya izinkan saya untuk membawakan latar belakang permasalahan yang kami angkat. Kucing dan anjing merupakan hewan yang paling banyak diminati manusia untuk dipelihara, terutama di Indonesia. Masyarakat lebih memilih kucing dan anjing karena selain perawatannya yang mudah, makanannya juga terjangkau. Namun banyak pula dari mereka yang kurang paham bagaimana untuk merawat hewan-hewan tersebut. Dampaknya hewan peliharaan menjadi tidak terurus dan tidak sedikit pula yang dibuang oleh pemiliknya dan hanya dijadikan lucu-lucuan saja. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang sudah paham merawatnya dengan baik. Hanya saja mereka kebingungan saat hewan peliharaan tersebut sakit. Hal itu dikarenakan minimnya sarana konsultasi hewan peliharaan. Dikutip dari kumparan.com, berdasarkan data DKPKP, jumlah kucing yang terdata di Jakarta sepanjang 2018 mencapai 29.504 ekor. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara kucing liar dan kucing berpemilik. Tentu saja angka tersebut tidak mempresentasikan jumlah kucing secara keseluruhan dengan akurat, namun tetap saja dapat memberikan gambaran kepada kita seberapa besar angka populasi kucing hanya pada satu provinsi saja. Tidak hanya itu, menurut Jakarta Animal Aid Network yang dikutip pada situs kompas.com, ada juga sejumlah anjing yang dibuang dan akhirnya diterlantarkan di jalan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak adanya kepedulian dalam perawatan dan juga kelahiran yang tidak diinginkan. Ada juga beberapa kutipan lain yang memperlihatkan kepada kita bahwa banyak hewan yang nasibnya tidak menentu, baik yang bertuan maupun yang liar. Maka dari itu diharapkan dengan hadirnya Pet Pocket dapat membantu hewan liar terutama anjing dan kucing untuk menemukan tuannya, dan juga dapat mempermudah pemilik hewan peliharaan untuk merawat hewan-hewan tersebut, serta memunculkan kesadaran akan kepedulian terhadap keberlangsungan hidup bagi hewan-hewan yang tidak bertuan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Pet Pocket memiliki beberapa tujuan nih. Yang pertama, calon adopter dapat menemukan tempat untuk mengadopsi hewan, terutama anjing dan kucing. Yang kedua, membantu pemilik hewan untuk mengetahui jenis atau gejala penyakit yang dialami oleh hewan peliharaan mereka dan dapat menebus resep jika diperlukan. Yang ketiga, membantu para animal lovers untuk mencari pet shop terdekat guna memenuhi kebutuhan hewan peliharaan mereka. Yang keempat, yaitu mengangkat pemahaman publik terhadap keberlangsungan hewan di sekitar mereka. Pet Pocket juga punya 7 fitur yang membantu animal lovers loh. Yang pertama, ada Pocket Adopt. Yang kedua ada Pocket Collect. Yang ketiga ada Pocket Vet. Yang keempat ada Pocket Pet Shop. Yang kelima ada Pocket Shelter. Yang keenam ada Pocket Donate. Yang ketujuh ada Pocket Track. Untuk fungsi atau kegunaan fitur akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demo fitur dari aplikasi kami, yaitu Pet Pocket. Di mana di sini ada fitur yang pertama, yaitu fitur login, di mana kalau user belum memiliki akun bisa melakukan sign up terlebih dahulu, lalu user mengisikan data, lalu setelah itu user bisa langsung sign up atau daftar dan akan langsung ke halaman login. Nah, di sini user bisa mengisikan seperti biasanya data-datanya, lalu klik login, maka langsung akan masuk ke dalam main menu. Di main menu ini terdapat beberapa fitur, diantaranya ada Pocket Adopt, Collect, ada Pocket Vet, Pocket Pet Shop, ada Pocket Shelter, Pocket Donate, dan ada juga Pocket Track, di mana
di fitur-fitur ini juga ada yang namanya Pocket Track, yang dimana bisa men-tracking dari hewan peliharaan kita. Nah, fitur yang pertama itu ada Pocket Adopt. Di sini user bisa mencari hewan peliharaan yang mereka sukai seperti kucing dan anjing, dan di sini user bisa langsung menghubungi pemilik si hewan peliharaan ini. Jadi kita berhubungan langsung dengan orangnya dan bisa kita kontak orangnya itu, lalu kita janjian istilahnya untuk mengadopsi dari binatang peliharaan itu. Selanjutnya di sini ada Pocket Collect. Di Pocket Collect ini sendiri, ini mewadahi seperti sosial medianya di aplikasi Pet Pocket ini. Di sini user bisa saling berinteraksi, saling sharing tentang hewan yang liar atau yang misalnya bisa diadopsi atau seperti apa. Dan di sini bisa ada fitur cari shelter, yaitu di mana user bisa mengecek gitu shelter yang terdekat gitu. Di mana di sini ada kucing atau anjing yang liar gitu. Jika diklik, nah di sini ada beberapa shelter yang menunjukkan dari lokasi terdekat dari si user, di mana user harus mengaktifkan dulu lokasi dan bisa ketemu nih ininya shelter terdekat. Dan di sini ada profilnya dari shelter tersebut, karena user bisa langsung menghubunginya melalui telepon atau message, atau juga bisa menyimpan informasi terlebih dahulu tentang shelter ini. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya Pocket Vet, di mana nantinya user bisa menghubungi dokter secara langsung jika hewan peliharaan mereka terindikasi sakit atau seperti apa, ada masalah dengan hewan peliharaan. Bisa langsung di chat, stay 24 jam begitu ya. Lalu ada beberapa pilihan dokternya, dan di sini ada pet shop. Di pet shop ini ada user bisa memilih pet shop mana yang bisa mau dikunjungi untuk membeli kebutuhan dari si hewan peliharaannya. Nah, di sini juga ada ratingnya, yang dimana bisa melihat seberapa bagus sih si pet shop ini gitu. Bisa di like juga atau bisa di share juga. Ada kantong keranjang, dan di sini juga ada shelter yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selain itu semua, di sini juga kita bisa berdonasi dengan Pet Pocket Donate. Di sini donasi dapat diberikan kepada jadi istilahnya ada kita atau ada yang yayasan atau shelter yang membutuhkan donasi. Nah, seperti ini ada bentuk anjing-anjing terlantar. Di sini kita bisa berdonasi dan melihat berapa target yang dibutuhkan untuk donasi tersebut. Bisa juga di-share tentang informasi donasinya begitu. Lalu setelah itu semua, di bagian profil sendiri, di situ ada profil dari user dan juga ada profil dari hewan peliharaannya. Dan di sini setiap hewan peliharaan juga terdapat barcode-nya, barcode yang nantinya dapat di-tracking. Jadi kemanapun hewannya berada itu bisa di-tracking dengan adanya barcode tersebut. Nah, cara trackingnya adalah dengan klik Pocket Track, dari mana di sini bisa track missing pet atau misalnya yang lainnya. Di sini kita memasukkan pet ID dan tipenya apa binatangnya, lalu di report dan bisa ketemu pet location-nya ada di mana, lokasi dari
kitanya di mana, lokasi dari hewan peliharaannya ada di mana. Dan di pet ID-nya itu adalah merupakan ID dari hewan peliharaan kita, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.